Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah melalui live streaming. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda
tetapi menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 2. Semua yang letih lesu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini dalam 1 Korintus pasal 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita baca secara responsoria. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dari hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita perdengarkan warta gereja. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023, yaitu Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari
sebelum kenaikan. Topik minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dua Koinonia 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 14 Februari 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon WEG. Sermon WEG akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB. WEG 2 di rumah keluarga G. Pardede Inang Situ Hembur Tapu Bolon yang beralamat di Jalan Lurah nomor 2 Cimahi. WEG 4 di rumah keluarga Situ AP Pangaribuan Bor Simanjuntak almarhum beralamat di Jalan Sirna Rasa nomor 131 Cianjuang. WEG 6 di rumah keluarga Situa JJ Panjaitan Eburu Siregar, perumahan Puskesmas Ngamprah nomor 08 Ngamprah. WEG 8 di rumah keluarga Situa HMT Tambunan Elburu Sipahutar di Jalan Kerkop nomor 14 Lewi Gajah. Pada hari Kamis 16 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB di WEG 1 di rumah keluarga Situa J. Simanjuntak Boru Silaban di gedung sekolah minggu. WEG 3 Situa J. Huta Barat Erbor Stopul beralamat di pojok Cimahi. WEG 5 Situa Kasianipar Boru Sirait beralamat di Cipagran Asri Blok E3 nomor 03 Cipagran. WEG 7 di rumah keluarga Situa RF Sirait Boru Simanjuntak beralamat di Komplek Puskopat Cilami Indah A02. WEG 9 di rumah keluarga Situa RML Sinurat Boru Naibaho beralamat di Jalan Terubus nomor 19 Tani Mulia. 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Februari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 4 Diakonia 4.1 Diakonia Sosial Huria. Mulai pada tahun 2023 ini pemerintah telah mencabut status PPKM. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan melaksanakan penghiburan atau mengapuli bagi jemaat yang berduka akan dilaksanakan di rumah keluarga sekaligus menyerahkan uang duka dari gereja. Bagi jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan dibesuk ke rumah sakit, bukan lagi dibesuk di rumah. 5 pemberitahuan 5.1 pensiun Purna Bakti Situa. Pada hari ini Minggu 12 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti atau pensiun kepada Situa Johnson Huta Barat Erbor Stopul dari WEG 3. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cenderamata hari ini dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti oleh semua parhalado, perwakilan jemaat setiap WEG, semua ruas WEG 3, pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.2 berita duka cita. Pada hari Jumat 10 Februari yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya P. Manurung Saur Tiur Minar Boru Sirait, Opu Ramos Boru, lahir 12 Januari 1932, tutup usia 91 tahun, yang beralamat di Jalan Lurah, dan pada hari ini Minggu 12 Februari 2023 akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Sekaligus pada hari ini juga gereja kita melaksanakan ibadah Minggu di rumah duka Dustira masuk pukul 8.00. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Konven Distrik Sermon Distrik. Pada hari Senin 13 Februari 2023 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tengge bertempat di HKBP Yogyakarta. Pendeta Resort, pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.4 Pembubaran Panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 setelah sermon parhalado akan dilaksanakan pembubaran Panitia Natal Umum 2022 Tahun Baru 2023. Dimohon kehadiran seluruh panitia. 5.5 Rekrutmen calon situa. Saat ini gereja kita kekurangan pelayan di beberapa WEG, khususnya di WEG 3
WEK 5, WEK 6, dan WEK 8. Dikarenakan ada situa yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning situa. Dimohon kepada situa WEK untuk merekomendasikan jemaat di WEK-nya untuk menjadi calon situa. 5.6 kegiatan remaja. Remaja Gereja Jalan Rua Cimahi akan mengadakan tahun baru remaja dan awal sermon remaja tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 waktu pukul 18.00 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Dimohon kepada seluruh remaja HKP Jalan Lurah untuk mengikutinya. 5.7 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan material untuk pembangunan dari keluarga El Pardede Bornenggolan dari WEK 6 sebanyak 1 dam truk pasir pasang. Kedua, saudara Ferry Silalai simpatisan, jemaat simpatisan sebanyak 20 sak semen padang. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian juga dengan Ibu Bapak, saudara-saudara remaja Naposo Bulung, sekolah minggu yang mengikuti ibadah streaming. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau perkataan berbahagia ini, maka kita langsung banyak melihat kata-kata bahagia, ucapan selamat berbahagia ketika orang menikah. Kalau pesta pernikahan, maka di situ akan berjejer bunga-bunga papan, ucapan selamat, dan perkataannya adalah selamat berbahagia. Itu sebabnya dalam rumus orang mau menikah itu, biasanya kalau kita tanya orang mau menikah, rumusnya apa Amang, rumusnya apa Inang, maka mereka berkata rumus dari orang yang mau menikah itu adalah C tambah C sama dengan B. Itu ya. Cinta ditambah cinta sama dengan B. Apa itu kira-kira B-nya Bapak Ibu? Bahagia ya. Jadi cinta tambah cinta. Kalau bahasa Batak kira-kira H tambah 2H, rumus 2H sama dengan M itu. Holong tambah holong sama dengan M. Apa itu M? Jadi agak berbeda ini dengan rumus matematika. Kalau C tambah C, hasilnya biasanya 2C. Cinta tambah cinta, hasilnya cinta-cinta. Bukan, bukan, itu salah. Holong tambah holong 2H, holong-holong, bukan. Holong tambah holong itu sama dengan M, mertua dalam bahasa Batak. Tapi apakah mereka kira-kira persis tahu apa kebahagiaan dari orang yang sedang melangsungkan pernikahan itu? Saya juga kurang tahu. Atau mungkin Bapak Ibu kira-kira kebahagiaan apa yang terlihat dari orang-orang yang sedang melangsungkan pesta pernikahan? Kebahagiaannya kira-kira dari sudut pandang mana? Di mana kebahagiaan yang kita letakkan sehingga
banyak orang yang berkata bahwa ketika pesta pernikahan maka orang-orang menyebutnya orang-orang yang sedang berbahagia. Mungkin karena pengantin laki-laki sedang menjadi raja dan pengantin perempuan sedang menjadi ratu pada hari itu. Hari-hari berikutnya mungkin ada banyak hal yang harus ditutupi, pembayaran, catering dan segala macam harus dibayarkan segera. Maka mulailah mungkin dari rumus yang tadi C tambah C itu adalah bahagia, ternyata C tambah C menjadi M. Apa itu M? C cinta, yang dulunya ditambah cinta, hasilnya malah merbadai. M, bukan mertua. Malah ada persoalan, malah ada pertikaian di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mengatakan dirinya sedang berbahagia. Dan itu perlu kita maknai supaya kebahagiaan dari seorang yang sedang menikah dengan kekasih hatinya adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kembali ke masa penciptaan dahulu di mana Tuhan memberi dan Tuhan mempertemukan. Muli maboru, kembali kepada dahulu ia diciptakan. Hamuak kaina, ibu-ibu, tahu arti muli? Muli mahoinang katanya. Muli itu apa artinya muli? Muli maho tu siadopamu katanya. Apa muli? Muli itu artinya kembali. Perempuan muli kepada seorang laki-laki artinya ia kembali kepada tempat dahulu ia menjadi sumber penciptaan. Karena dari rusuk laki-laki itulah perempuan diciptakan. Maka itulah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Firman Tuhan bagi kita hari ini mengatakan berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang berjalan, yang memegang, yang mengingat-ingat, yang merenungkan. Apa yang direnungkan oleh orang-orang yang berbahagia adalah ketetapan-ketetapanmu, perintah-perintahmu, firmanmu. Siang dan malam mereka merenung-renungkan perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika dunia ini dikonfrontasi dengan kehidupan rohani, maka tidak ada orang yang bisa menemukan kebahagiaan seperti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kebahagiaan bagi semua orang berbeda jauh. Tidak ada titik temu antara kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini dengan kebahagiaan yang ditawarkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang pada ketetapan Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan menurut perintah-perintah Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Bagi Daud, pemazmur di Mazmur 119 ini mazmur yang paling panjang, 176 ayat, dan dibagi dalam bahagian-bahagian abjad huruf Ibrani untuk menyampaikan kepada orang-orang yang percaya itu bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saya tidak tahu apakah ibu bapak orang yang berbahagia. Itu sebabnya firman Tuhan minggu yang lalu dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 mengatakan bahwa mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena berbohong kita jika mengatakan
kita patuh kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan ketetapannya dan perintahnya dan jalan-jalannya, tetapi jalan Tuhan itu tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang hidup di dalam lindungan Tuhan, orang yang hidup di dalam perintah Tuhan, orang yang hidup setiap waktu siang dan malam. Mazmur 1 mengatakan, siang dan malam aku renungkan firman-Mu. Mazmur 5 ayat 3 mengatakan, pagi-pagi benar aku telah merenungkan firman-Mu dan berdoa bagi Engkau, sehingga pagi, siang dan malam hidup orang yang berbahagia tidak pernah terlepas dari Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Maka sangat berbahagia sekali setiap orang yang hadir di gereja untuk mendengar firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah ibu bapak pulang dari gereja itu berbahagia. Berbahagia Bapak Ibu kalau pulang dari gereja? Jangan-jangan pulang dari gereja wajahnya tidak berbahagia. Karena apa? Karena mungkin saja ia tidak mampu merenungkan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya setiap waktu, setiap hari. Sehingga pulang dari gereja ia tidak tersenyum, malah wajahnya cemberut. Kalau pulang dari gereja seharusnya bagaimana tadi gerejanya, kebaktiannya Amang, puji Tuhan, haleluya. Bagaimana? Saya diberkati. Maka pengkhotbah juga sering mengatakan, diberkatilah saudara-saudara yang diberkati, saudara-saudara yang berbahagia, karena ketika sedang berada dalam firman, berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka seharusnya ia mendapat kebahagiaan. Karena orang-orang yang merenungkan, mendengarkan ketetapan, perintah, firman Tuhan itu dan jalan-jalannya, maka ia akan semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa hidup dalam rancangan Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan. Maka orang-orang yang berbahagia. Cuma hanya saja kalau kita sering tidak pernah merenungkan ini setiap waktu. Pulang dari gereja, pulang saja tanpa mungkin ada bertegur sapa dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, sehingga ia hanya datang lalu kemudian pulang saja begitu. Lalu ketika ia hadir ke gereja, tidak ada hal interaksi bagi orang lain yang ia lakukan. Mungkin ia berpikir bahwa ketika ke gereja itu interaksi yang perlu hanya dengan Tuhan. Padahal ibu bapak, kalau kita hadir ke gereja ini, sebenarnya kita sedang melakukan dua ketetapan Tuhan. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan ketetapan yang lain adalah kasihilah juga sesamamu manusia. Seharusnya kita mengerti, kita turut serta untuk merasakan jika ada saudara-saudara kita yang sedang merasakan kesusahan, yang sedang merasakan kesukaran, bahkan duka, sehingga kita turut serta memberikan peneguhan dan penguatan kepada setiap mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pemazmur itu mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Kita mungkin sering mengkonotasikan Daud itu, mengenal Daud itu sebagai seorang raja. Ya benar, dia adalah seorang raja yang dipilih Tuhan menggantikan Raja Saul, memimpin umat Israel. Tetapi perlu kita ketahui sejarah hidup Daud itu sebelum ia menjadi raja dan sesudah ia menjadi raja. Dahulu ia bukan siapa-siapa, dahulu ia bukan orang yang diperhitungkan,
Daud bukan orang penting di tengah-tengah umat Israel, bahkan perawakannya kecil dan orang tidak ada mengenal nama Daud dalam kancah kehidupan umat Israel. Ia seorang penggembala. Penggembala pekerjaan yang bukan menjadi pilihan utama di tengah umat Israel. Bahkan kasta pekerjaan gembala ini adalah kasta terendah. Tetapi dari penggembala itu Allah memilih dia menjadi raja, dan perjalanan Daud menuju singgasana kerajaannya bukan perjalanan yang mudah ia lakukan, yang mudah ia raih. Ia harus menjalani jalan yang terjal, berliku, karena ternyata Salomo tidak menginginkan kerajaannya digantikan oleh Daud. Bermaksud membunuh Daud, mengejar dia bahkan sampai ke gua dan kemanapun, hingga akhirnya Daud harus melarikan diri. Dari perjalanannya yang sulit, dari kesusahannya yang amat sangat, Daud membuktikan bahwa di tengah-tengah kesukaran itu Allah turut bekerja, bahwa di tengah-tengah kesulitan itu Allah turut berkarya dalam kehidupannya, menopang orang-orang yang sedang berkesusahan, menolong orang-orang yang sedang menderita, menguatkan mereka-mereka yang sedang dikejar-kejar, sehingga orang-orang lemah itu yang menghadapi kesukaran, pergumulan dan kesulitan dikuatkan oleh Tuhan, memenangkan pertarungan kesukaran hidupnya. Akhirnya ia menjadi raja. Saudara-saudara, memang ujian itu biasanya datang ketika sudah di puncak. Daud berhasil menduduki puncak ketenaran, puncak kejayaan, puncak kemakmuran ketika ia duduk bermahkotakan Raja Israel dan berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ia terlena, ia terjatuh ke dalam dosa ketika ia mengambil Berseba, istri Uria, menjadi pendamping hidupnya, menjadi ratu, dengan segala skenario yang luar biasa, dengan sandiwara yang begitu amat sangat, menutupi dosanya dengan sangat rapi di hadapan manusia, tetapi dengan sangat jelas terlihat di hadapan Allah. Di puncak kejayaan itulah ia terjatuh. Di puncak kemakmuran itulah ia berdosa karena merancang kematian orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sandiwaranya sangat luar biasa, Ibu Bapak. Ia menangis di hadapan Berseba, menangisi kematian Uria. Padahal ia yang menempatkan Uria di garis terdepan supaya Uria mati, dan akhirnya ia bisa memperistri Berseba. Di puncak kejayaan itu ia terjatuh, dan ketika ia terjatuh, saudara-saudara, Tuhan kembali membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah pengasih, yang tidak membuang dan menolak orang-orang yang datang kepadanya, meskipun dosanya besar, meskipun ia harus menanggung malu dari apa yang ia lakukan. Tetapi firman Tuhan di ayat 6 mengatakan, aku tidak mendapat malu, karena Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh harap, berdoa dan menyesali dosanya, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Daud membuktikan sekali lagi bahwa Allah kita itu, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Maka ayat 7 ia mengatakan, aku bersyukur kepadamu, aku bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang begitu sangat pengasih kepada mereka-mereka yang mau dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, mau datang mengaku akan dosa-dosanya. Sehingga tidak ada lagi keraguan bagi seorang Daud untuk mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang punya Tuhan,
orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tinggal dalam ketetapan Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang mau menjalankan rancangan Tuhan dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Ibu Bapak, sudahkah Ibu Bapak merasakan bahwa kita memang orang-orang yang berbahagia? Bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, punya Tuhan seperti Allah kita, punya Tuhan seperti Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus orang-orang berdosa itu ditebus dan dimenangkan untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Tidakkah itu menjadikan kita berbahagia? Tetapi Bapak Ibu, hidup kita akan dikonfrontasi, dihadapkan pada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini, pada kebahagiaan yang ditawarkan oleh kegemilangan dunia ini. Itu sebabnya tadi 1 Korintus itu mengatakan, bagi orang-orang yang masih hidup, hidupnya dicengkram, ditaklukkan, ditundukkan pada hanya mengandalkan kebahagiaan duniawi, hanya mengandalkan kebahagiaan di dunia ini saja, maka ia adalah orang-orang yang kurang beruntung. Sehingga mereka yang beruntung adalah orang-orang yang hidup di dalam perintah dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus ketika berkhotbah berbahagia, tidak ada satupun kebahagiaan menurut manusia yang ia katakan. Tidak ada satupun kebahagiaan menurut Tuhan Yesus yang ia ucapkan. Karena ternyata menurut terminologi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang berbahagia adalah orang yang berduka. Yang berbahagia adalah orang yang tulus hatinya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang pembawa damai. Yang berbahagia adalah mereka-mereka yang teraniaya karena nama Kristus dalam kebahagiaannya. Dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Mereka yang berbahagia ternyata adalah hanya orang-orang yang mau pagi, siang, dan malam merasakan kedekatannya dengan Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan di setiap waktu, yang berpegang dan tidak mau melepaskan. Tuhan baginya ibarat harta yang berharga. Tuhan baginya ibarat harta yang paling mahal. Sehingga ia tidak mau melepaskannya, ia tidak mau menjauhkan dirinya daripadanya. Ia selalu mendekatkan dirinya. Ketika ia jauh, maka ia merasakan kerinduan kepada Tuhan. Kiranya demikianlah bagi setiap kita ibu bapa. Kebahagiaan kita, mari kita merasakan kebahagiaan dalam lindungan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup dalam masa-masa kesusahan seperti Daud, kita berlindung pada kekuatannya. Kita bersandar kepada rancangannya. Ketika kita mengalami puncak kejayaan pun, ketika kita sudah sampai kepada apa yang kita cita-citakan di tengah dunia ini, maka kita tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Tetapi di masa kejayaan sekalipun kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan apa yang ada pada kita saat ini. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, bahkan ketika kita jauh dari Tuhan, maka jangan pernah ragu ibu bapa untuk kembali datang kepadanya dengan jujur mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka Tuhan akan dengan senang hati, maka Tuhan akan dengan sangat bahagia menyambut dan menyongsong orang-orang yang membuka hatinya untuk datang kembali kepadanya. Kiranya kebahagiaan di dalam Tuhan menjadi kerinduan kita setiap waktu, mendengarkan firman Tuhan. Maka saya sangat senang ketika seksi paropuan HKBP Jalan Lurah di tahun yang lalu launching pembacaan firman Tuhan. Begitu ya Inang, Guru Situmorang ya. Maka bagi ibu-ibu yang mau ikut dalam program
membaca firman Tuhan secara benar, membaca firman Tuhan secara baik, membaca firman Tuhan sampai tuntas. Ikutlah di dalam program Seksi Paropuan, membaca firman Tuhan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ada programnya, silakan bergabung, menghubungi Seksi Paropuan bahagian kerohaniannya. Siapa tahu mungkin dari kita di sini sudah puluhan tahun belum pernah sampai tuntas membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Maka dituntun oleh Seksi Paropuan untuk sampai selesai dan tuntas membaca Alkitab selama berapa lama, Inang? Selama setahun. Karena apa? Karena berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin merasakan kebahagiaan, bukan hanya pada takaran ukuran dunia saja, tetapi lebih kepada kebahagiaan seperti Daud di masa sukar, di masa senang. Ia membuktikan bahwa Tuhan pengasih di dalam hidup kami. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, juga yang mengikuti online live streaming. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada, khususnya Amang Robert Mantigor, Huta Barat. Biarlah Engkau berkati hidupnya Tuhan, mengikuti ibadah ini senantiasa. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, kelahiran, biarlah panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan semakin berbahagia, rumah tangga mereka. Kau beri penghiburan juga kepada seluruh Pinopar Opuramos Boru Sirait yang telah Tuhan panggil dan hari ini akan kami berangkatkan ke tempat dahulu Tuhan menciptakan kami. Kami juga berdoa bagi pengabdian Amang Sintua J. Huta Barat yang akan pensiun hari ini. Biarlah menjadi persembahan berkenan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas partisipasi dari Amang Pardede Boru Nenggolan dan jemaat Tuhan Ferry Silalahi yang turut serta menopang kelanjutan pembangunan sarana pendukung Kabijala Lurah. Berkati juga Tuhan anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga Asian Turi Boru Tambunan bertumbuh baik dan sehat, dan orang tuanya dalam kekuatan Tuhan membimbingnya. Kau juga memberi penghiburan kepada Nyonya Tambunan Boru Simatu Pangopuliona. Biarlah Tuhan Kau hiburkan hatinya sehingga di dalam berkat yang dari Tuhan hidup senantiasa bersukacita. Juga bersyukur untuk keluarga El Gultom Inang Boru Sinaga. Kau berkati juga Tuhan anakmu Felix Immanuel Aritonang dan Helen Sitorus dan para NN. Biarlah semakin bersukacita di dalam tugas pekerjaan tanggung jawabnya. Berkati juga keluarga Amang BM Siombing Boru Simarmata. Kau juga Tuhan yang memberikan anugerah memberkat di tengah pekerjaannya bagi keluarga Nyonya Sirait Boru Pasaribu. Kami juga bersyukur untuk proposal dari Donald Siagian Boru Panjaitan di Bandung dan juga Maradona Panjaitan Boru Manurung di Jakarta. Apapun kerinduan hati mereka, terkhusus bagi keluarga Mang Maradona Panjaitan Boru Manurung di Jakarta, Tuhan, kehadiran anak di keluarga mereka bersama jemaat Tuhan saat ini, kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati keluarga mereka dan Engkau percayakan perkara anak hadir di tengah keluarga mereka di waktu yang akan datang. Kami juga berdoa buat keluarga Aritonang Boru Lubis. Biarlah Tuhan Kau semakin berikan kesehatan dan berkat bagi keluarga mereka dan anak-anaknya, bagi keluarga PH Butar-Butar Boru Sitorus Tuhan, dan juga
keluarga Tupal Siregar Boru Panggabean di Jakarta yang turut serta mempersembahkan dukungan bagi pembangunan sarana pendukung HKBP Cimahi Jalan Lurah. Bagi setiap mereka yang memberikan tok-tok ripe dan janji iman, biarlah Tuhan yang menganugerahkan berlimpah kasih-Mu dan karunia-Mu di dalam kehidupan keluarga pekerjaan mereka, terlebih perlindungan kasih Tuhan yang memberkati perjalanan hidup mereka senantiasa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, saat ini dirawat di Rumah Sakit Amang Sidabuke, Boru Silalahi. Juga Tuhan bagi Amang Heral Simajuntak yang terbaring di rumah sakit, Kau jamah tubuhnya Tuhan, sehingga disembuhkan dan dipulihkan dalam kuasa nama-Mu, sehingga mereka boleh pulih kembali bersama kami memuji Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka supaya imannya dikuatkan dan pengharapannya diteguhkan dan berserah diri hanya kepada Tuhan, karena Engkau sajalah sumber kesembuhan bagi sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal dan segala perkara hidup kami saat ini, bagi jemaat Tuhan, biarlah Engkau yang menopang, yang meneguhkan, yang memberi kekuatan bagi setiap mereka, sehingga di dalam hal sulit, hal sukar dan pergumulan hidup, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Tetapi ajar kami untuk juga bersyukur atas anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami dengan rendah hati senantiasa berharap pertolongan Tuhan semakin menyempurnakan hal-hal yang perlu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus, amor
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.